Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah gubuk yang didirikan di median jalan dibongkar paksa oleh Satpol PP. Pembongkaran tetap dilakukan meski pemiliknya sempat melawan. Perkara kubangan maut di Balikpapan jadi pembahasan serius dan kali ini giliran DPRD yang membahasnya. Operasi Zebra Mahakam 2025 di Samarinda diwarnai aksi nekat pengendara motor yang memilih balik arah. Pengendara tetap nekat kabur dari razia meski sempat terjatuh dari sepeda motor. Dalam rekaman ini, seorang pemotor terjatuh saat berusaha menghindari razia operasi Zebra yang digelar di Jalan Gatot Subroto, Samarinda pada Selasa sore. Sejumlah petugas yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha mengingatkan. Akan tetapi, peringatan tersebut tidak ditanggapi. Meski begitu, petugas tidak memburunya guna menghindari timbulnya korban jiwa. Kanit Turwali Satlantas Polresta Samarinda, Ibtu Ismail Marzuki, menyatakan operasi Zebra Mahakam hari kedua ini tetap berfokus pada sasaran prioritas, yakni pada kendaraan yang melawan arus dan pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Sepanjang razia hari kedua, sebanyak 70 kendaraan yang terjaring razia. Hari ini kami dari Satlantas Polresta Samarinda dibantu dengan Disub Kota Samarinda melakukan kegiatan operasi Zebra yang kedua. Kegiatan sasarannya sesuai dengan 8 sasaran prioritas. Yang utama melawan arus, yang tidak menggunakan helm rata-rata yang di Jalan Gatot Subroto dan di Jalan Perniagaan yang tidak menggunakan atau melawan arus kendaraan R4 sama R2. Sanksi tilang Pak sampai hari kedua ini Pak? Sanksi tilangnya hampir 70 hari kedua ini. Perilaku pengendara yang kucing-kucingan dengan aparat saat razia menunjukkan rendahnya kesadaran akan keselamatan di jalan raya. Padahal dengan menggunakan helm yang diuntungkan adalah dirinya sendiri, sehingga bisa terhindar dari cedera kepala jika terjadi kecelakaan. Salah satu pengendara motor mengaku sejatinya ia sudah mengetahui jika polisi tengah melakukan operasi Zebra Mahakam. Namun pemotor ini tidak menduga jika razianya digelar di kawasan tersebut. Berkendara tanpa mengenakan helm, ia pun hanya bisa pasrah saat ditilang oleh petugas. Tahu sih, sudah dikasih tahu mama. Terus cuman emang tadi kantornya nggak pakai helm karena kirain apa tuh Merota apa itu, kirain ada TMBCA, ternyata nggak ada. Nggak tahu kalau di sini lagi ada. Lagi ya. Operasi kan terkenal itu Zebra Ya betul. Jadi yang tidak tertib lawan arus utama sasaran prioritasnya itu dia. Jadi melanggarnya apa tadi? Tadi tuh saya mau ke sini kan, kayaknya nggak ada nih. Mau balik arah ke sana, satu arah. Iya, satu arah. Makanya tadi disuruh laksana aja, Mbak. Ini lewat sana nih, waduh kena nih pasti. Hingga hari kedua pelaksanaan operasi Zebra Mahakam 2025, total tilang yang telah diberikan sebanyak 110 kendaraan dengan rincian 85 unit sepeda motor dan 25 kendaraan untuk mobil. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kondisi bangunan cukup memprihatinkan ini terjadi di lingkungan SDN 006 Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. Selain kondisinya yang memprihatinkan, jumlah peserta didiknya juga berlebihan.
Tercatat jumlah peserta didik di sekolah ini mencapai 219 murid. Dampak dari jumlah siswa yang demikian banyak itu mengharuskan satu kelas diisi hingga 45 murid. Saat ini strategi yang dilakukan sekolah yakni dengan membagi ruang belajar, seperti pada peserta didik di kelas 2 yang harus dijadikan 2 ruangan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Pihak sekolah menyebut kebutuhan paling mendesak saat ini adalah ruang kelas baru atau RKB dan fasilitas lain seperti meja dan kursi belajar. Kan kami di sini rata-rata kelas gemuk, apalagi ini kelas 2 kan sudah dipisah 2 kelas. Nah, itu kelas 1 kami gunakan perpus untuk jadikan kelas. Jadi kami sebenarnya yang pertama yang paling mendesak itu RKB kurang. Nah, setelah RKB yang kedua itu meja kursi siswa. Karena ini kan dari awal pindah meja kursinya ini sudah dari 2013 kalau tidak salah, 2013 atau 2015 kami pindah sini, itu kursi mejanya itu. Kami kekurangan rombel. Jadi satu kelas itu lebih dari 28. Jadi kemungkinan kayak kami itu masih kekurangan rombel, Pak. Lebih dari satu kelas ada yang 44, 45 gitu. Kan 28 satu ini satu. Maunya itu Pak sekitar 6. Ini turap terus sama pembuangan akhir, WC juga Pak, ada itu apa sih namanya itu? Plafon. Roboh Pak kemarin. Untung nggak kena anak-anak. Iya. Pihak sekolah berharap situasi di lingkungan SD Negeri 006 Telen bisa segera diperbaiki agar aktivitas belajar mengajar berjalan lancar dan aman. Adisa Garia dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Wisatawan yang sedang berlibur di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, tampak antusias dan saling berebut saat melepas liarkan anak penyu atau tukik ke laut. Pelepas liaran sengaja dilakukan pada malam hari untuk menghindari ancaman predator seperti anak hiu dan burung elang yang sering menyerang tukik saat menuju perairan bebas. Bagi para pengunjung, kegiatan ini menjadi pilihan untuk mengisi liburan sekaligus berkontribusi terhadap upaya pelestarian satwa langka. Mereka menilai penyu merupakan habitat endemik yang populasinya semakin berkurang dan terancam punah. Dalam kegiatan kali ini, sebanyak 289 ekor tukik dilepas ke alam bebas. Salah satu bagian kita cinta lingkungan, keberlanjutan, jadi ada 289 ekor itu yang kita harapkan juga pengurus, kemudian Inorga, masyarakat juga terlibat. Bagaimana kita peduli terhadap penyu sehingga keberlanjutan habitat tersebut bisa terjaga dengan baik. Tentu kita melihat secara kasat mata, kalau dilihatin tahun-tahun kebelakang kan sekarang kok ya populasinya sangat makin berkurang. Sehingga dengan apa yang kita laksanakan tadi memang cukup banyak yang kita lepaskan. Mudah-mudahan masyarakat juga awareness-nya bertumbuh bahwa penyu ini habitat yang sangat penting untuk keindahan pariwisata di Derawan. Di Kabupaten Berau, terdapat 2 spesies penyu yang paling sering dijumpai, yakni penyu sisik dan penyu hijau. Kedua spesies tersebut kini masuk dalam kategori satwa terancam punah. Upaya pelepas liaran tukik seperti ini diharapkan mampu membantu memulihkan populasi penyu dan mempertahankan keberadaannya di wilayah perairan Berau. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.